Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang telah dijadwalkan oleh sekolah, pada kesempatan ini pelajaran kita adalah fikih. Materinya menyambung apa yang telah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Kita akan melanjutkan pembagian air yang keempat. Wal qismur rabi'u ma'u najasin ay mutanajjisun wa huwa qismani. Dan pembagian yang keempat adalah air najis, artinya air yang terkena najis. Dan dianya air yang terkena najis ada dua pembagian. Artinya pembagian air yang keempat dari empat pembagian air kemarin itu yaitu air yang terkena najis. Dalam kitab ini akan dijelaskan kepada kita air yang terkena najis itu ada dua pembagian. Ahaduhuma wa huwa alladhi hallat fihi najasatun. Salah satu keduanya adalah air yang telah memasuki padanya air najis. Taghayyara amla, berubah adalah dia air atau tidak berubah. Wa huwa ay wal halu annahu ma'un dunal qullataini. Dan dianya air, artinya dan keadaan bahwasanya air itu adalah air yang kurang dari 2 kulah. Artinya, bahagian yang pertama dari air yang terkena najis dalam kitab ini adalah air yang kemasukan najis. Di mana air ini apakah berubah warnanya, rasanya, baunya atau tidak. Dan air ini yang terkena najis ini keadaannya kurang daripada 2 kulah. Mana yang kulah nanti kita jelaskan di bawah. Wa yustasna min hadzal qismi al-maitatul lati la dama laha sa'ilun inda qasliha au syakki adwin minha kadzubabi illam tutrah fihim walam tughayyirhu. Dan dikecualikan dari ini pembahagian, dari pembahagian air najis yang pertama, bangkai yang tidak ada darah baginya dan bangkai yang mengalir ketika terbunuhnya bangkai atau dengan sebab pecah anggota darinya bangkai, seperti lalat jika tidak dibuang dia bangkai padanya air. Artinya tidak termasuk kepada pembahagian air mutanajis yang pertama, yaitu air yang termasuk kemasukan oleh najis, baik berubah dan kurang 2 kulah, tidak termasuk ke dalam pembahagian yang pertama ini, yaitu air yang kemasukan bangkai yang tidak mengalir darahnya ketika dia mati. Umpamanya seperti semut, lalat dan lain sebagainya. Dengan syarat bangkai ini tidak sengaja dimasukkan ke dalam air. Artinya, jika bangkai ini sudah mati walaupun tidak mengalir darahnya ketika terbunuh, kalau sengaja kita masukkan dalam air, maka dia tergolong kepada air mutanajis. Air mutanajisnya yaitu air yang terkena najis yang masuk pada bahagian yang pertama, yang airnya kurang daripada 2 kulah. Dan bangkai yang masuk kepada air ini yang sengaja tidak dimasukkan tidak merubah keadaan air. Kalau merubah keadaan air, maka tetap dia dalam keadaan air mutanajis yang kurang daripada 2 kulah. Wa kadza an-najasatu allati la yudrikuha at-tarfu fa kullun minhuma la yanjisul ma'a. Dan seperti demikian najis yang tidak menjangkau akannya najis itu oleh pandangan mata, maka tiap-tiap dari keduanya tidak menajisi akan air. Artinya, termasuk dalam pengecualian
tidak termasuk air ini kepada air mutanajis, air yang terkena najis, yang masuk pada pembagian yang pertama, yang kurang dari 2 kulah, iaitunya najis yang masuk ke dalam air, di mana mata memandang tidak bisa melihatnya. Itu dimaafkan saja air itu. Tidak tergolong lagi kepada air mutanajis, walaupun sudah masuk najis, karena kita tidak bisa melihatnya dengan mata. Wa yustathna aidan suwarun madhkuratun fil mabsutati. Dan dikecualikan akan sempurna juga bentuk-bentuk yang akan disebutkan dalam kitab yang dipanjang lebarkan. Artinya, ada pengecualian-pengecualian yang lain lagi selain yang 2 ini, di mana akan disebutkan nanti oleh pengarang-pengarang kitab dalam kitab-kitab fikih selanjutnya. Wa asyara lil qismi tsani min al qismi ar-rabi'i biqaulihi aw kana katsiran qullataini fa aktsara fataghayyara yasiran aw katsiran. Dan telah mengisyaratkan dia pengarang kepada pembahagian yang kedua dari air mutanajis, dari pembagian air yang keempat, dengan perkataannya pengarang, atau ada dia air yang terkena najis tadi lebih dari 2 kulah. 2 kulah atau lebih dari 2 kulah, lalu berubah dia air itu. Baik perubahan itu sedikit atau perubahan itu banyak. Artinya, pembahagian yang kedua dari air yang terkena najis adalah air yang keadaannya 2 kulah atau lebih dari 2 kulah yang mengalami perubahan. Apa yang mengalami perubahannya? Rasanya, baunya, warnanya. Baik perubahan itu sedikit atau perubahan itu banyak. Jelas air ini sudah terkena najis. Dalam artian kata, tidak bisa lagi kita gunakan untuk bersuci sebagaimana pada pembagian air mutanajis yang pertama. Dan ini tentunya lebih berat ke mutanajisannya. Akan kita lanjutkan. Wal qullatani 500 ritlin bil Baghdadi taqriban fil asahi fihima. Dan 2 kulah adalah 500 liter di Baghdad, hal keadaan dekat pada kata yang lebih sah. Tadi dikatakan air itu kurang 2 kulah. Air itu ada 2 kulah. Air itu lebih dari 2 kulah. Pertanyaannya, berapakah yang 2 kulah itu? Yang 2 kulah itu diperkirakan kalau di Baghdad itu mencapai 500 liter air. Menurut perkataan yang sah. Ini kalau di Baghdad ya, 500 liter di Baghdad. Kemudian, warritlu al-Baghdadiyu indan Nawawi mi'atun wa thamaniyatun wa ishruna dirhaman wa arba'atu asba'i dirhamin. Dan 1 liter di Baghdad, ini jelas kelanjutannya, dan 1 liter di Baghdad itu menurut Imam Nawawi adalah 128 dirham. 128 dirham ditambah dengan 4/7 dirham. Itu menurut Imam Nawawi, yang menjelaskan 1 liter di Baghdad itu adalah mencapai 128 dirham ditambah dengan 47 dirham. Itulah perkiraan yang beliau lakukan oleh Imam Nawawi. Wa tarakal musannifu khamisan wa huwa al-ma'ul mutahhiru al-haramu kal wudu'i bima'in maghsubin aw musabbalin lisyurbi. Dan telah meninggalkan pengarang akan pembagian air yang kelima, dan dianya pembagian air yang kelima adalah air yang mensucikan lagi haram, seperti untuk wudu. Dengan apa wudu ini? Dengan air yang dirampas atau air yang disediakan untuk minum. Artinya, dalam kitab Fathul Qarib ini, pengarang kitab tidak menjelaskan kepada kita tentang pembagian air yang kelima. Kalau sebetulnya air yang 7 macam air kemarin itu dapat dikelompokkan menjadi 5 hal. Namun dalam kitab ini hanya disebutkan oleh pengarang 4 saja. Berarti ada 1 bagian air lagi yang tidak disebutkan oleh pengarang dalam kitab ini. Apa air itu? Air itu adalah air yang suci pada zatnya, bisa digunakan untuk bersuci, untuk wudu, untuk mandi dan sebagainya, tapi
terlarang untuk memakainya. Air apa itu? Yang pertama, air itu dicuri, air itu dirampas, lalu kita gunakan misalnya untuk wudu, atau air itu pada yang keduanya, atau air itu disediakan untuk minum. Kalau air itu disediakan untuk minum, maka sepantasnya, maka hendaklah kita menjauhi untuk kita gunakan untuk berwudu. Demikianlah pembahasan kita pada kesempatan ini. Untuk tugas dapat dilihat dalam Google Classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.